Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas Roy Panci. Pastinya ya guys ya, karena apa? Roy Panci bakalan kena pasal berlapis-lapis guys. Seperti si Doraemon. Doraemon akan kena 9 pasal berlapis. Kalau Roy Panci, besar kemungkinan lebih dari 9 pasal berlapis. Kenapa? Karena satu, ada penambahan yaitu menghina Universitas Lampung. Bahkan Mahfud MD ya guys ya, yang jelas-jelas ngapunten iki 16% guys, ikut juga mendesak Kapolri ataupun Polda Metro Jaya agar Roy Panci CS cepat-cepat masuk ke dalam penjara. Makin hari makin terpojok ini Roy Panci ya guys. Terlebih pula ya guys ya, karena si Rasman itu membela Pak D. Jokowi untuk melindungi Egy Nurjana, malah berantem guys. Berantem sama siapa? Ya sama pengacara ganteng guys. Pengacara ganteng ngamuk guys, ngamuk lagi mereka. Si Tompel itu guys, kita kan tahu sendiri seorang Tompel. Dimanapun ada Tompel, disitulah ada keributan. Tapi ini keren ya guys ya. Kalau benar mereka bertarung itu guys ya, saya malah memegang si Rasman. Kenapa? Karena Rasman kan gede guys ya. Kalau mereka tanding itu ya di dalam ring, wah di smackdown guys ini si Tompel guys. Oke, tanpa panjang lebar, kita simak dulu video berikut ini. Koplak orang guys ya, koplak orang. Kayak gini guys ya. Seorang Rasman mendesak Kapolri ataupun Polda Metro Jaya, kepolisian lah intinya ya, agar cepat-cepat memasukkan Roy Panci CS ke dalam penjara. Akan tetapi ya guys ya, ini yang bikin saya tanda tanya. Tapi jangan bawa-bawa Egy Nurjana. Woi botak, Egy Nurjana pun ikut-ikut. Tidak bisa sidang. Tunjukkan saya Mas Suryo. Ganti ini masa umum. Ganti. Kalian kalau nasihat kasusnya benar. Atraksi korban. Hai masyarakat Indonesia. Sebelum Mas Hoy, ganti ini. Kalau ini masalah kalian, tidak akan selesai persoalan bangsa. Mantap kali ini ya, si Tompel dapat lawan yang pas guys. Walaupun mereka berdua itu 11-12 ya guys ya. Tapi ini si Tompel mendapatkan perlawanan. Dan di sini kalau mereka beneran batut ya guys ya. Wah, saya pegang Rasman guys. Karena apa? Bakalan di smackdown dia guys. Namanya juga Tompel ya guys. Kalian tahu guys ya, yang namanya klien itu kan membayar pengacara ya guys ya. Akan tetapi di sini berbeda kalau berhadapan dengan si Tompel guys. Kita lihat sendiri, Tompel sebagai pengacara, malah mencabut ataupun memecat seorang Egy Nurjana guys. Kan koplak ya guys ya, sing bayar siapa malah sing dipecat guys. Kami dari Lampung ini menyayangkan kenapa Roy Suryo bawa Lampung gitu loh. Jadi dalam perdebatan di acara TV nasional ya, dia ini lulusan Universitas Gadjah Mada aja, S2-nya aja yang lulusan sana, tapi S1-nya Lampung. S1-nya itu Lampung katanya. Ya ampun, astaga, emang apa salahnya lulusan Lampung ya? Apa salahnya Pak Roy Suryo kalau lulusan Lampung? Lulusan Lampung ini banyak juga yang hebat loh ya. Benar. Jadi saya melihat nih, Bapak kan lulusan UGM ya. Bapak Roy Suryo ini UGM ya. Bapak bisa nggak bedakan permasalahan jasa palsu itu ranahnya ranah pidana, permasalahan pidana, permasalahan pemalsuan itu tuh ya. Kenapa Bapak gugatnya ke Perdata ya? Jadi di situ aja Bapak udah nggak bisa membedakan. Jelas pengadilan meng-NO-kan karena itu bukan ranahnya. Yeah. Kemudian Bapak juga kemarin saya lihat pakai baju OSIS dan kemudian Bapak bilang itu kaitannya tentang ijazah yang kata-kata OSIS-nya Bapak plesetkan. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Yeah. Nah itu penistaan lagi tuh ya, pelecehan terhadap simbol OSIS.
Bapak udah pernah jadi terpidana gara-gara masalah stupa di Candi Borobudur yang Bapak bikin meme, yang memenya kemudian menyinggung perasaan umat Buddha. Nah, orang begini kalau diberi ruang yang seluas-luasnya oleh TV-TV ini, yang akhirnya kemudian dia semakin bikin gaduh, semakin bikin rusuh, masyarakat semakin disakiti. Betul. Jadi saya berpikir ya bahwa Roy Suryo ini cepat-cepatlah ditangkap, cepat-cepat diproses. Betul. Karena ini bukan kriminalisasi, perbuatannya jelas ada, ya. Kemudian pelanggarannya jelas ada, tinggal masalah pembuktiannya di pengadilan nanti gitu loh. Jangan takut Polda Metro Jaya, tangkap langsung ya. Kami rakyat ini di belakang Polda Metro Jaya, kami mendukung nanti ya. Kalau memang perlu nanti mereka rusuh, kami yang akan lebih rusuh mendukung supaya kepastian hukum ini ditegakkan setegak-tegaknya, supaya kepastian hukum itu ada dan melahirkan tujuan hukum yang duit tunggal tadi, keadilan. Kalau kepastiannya diundur-undur begini ya, masyarakat justru malah akan rusuh, demo polisi nanti jadinya. Nah, kalau polisi ini sudah mampu nangkap Roy Suryo CS ini, masyarakat di belakang kalian, bravo Polri, bravo Polda Metro Jaya. Betul. Bila perlu tekap Polda Metro Jaya yang turun, nangkap Roy Suryo CS itu, biar nggak bikin gaduh terus ya. Benar sekali itu ya. Betul sekali itu. Karena apa? Kita sudah muak kan? Muak nggak guys kalian melihat berita ijazah palsu yang mereka tuduhkan tidak jelas, ya guys ya? Terus-menerus digaungkan. Masa iya? Namanya fitnah malah diumbar-umbarkan, nggak wajar, nggak bagus itu guys ya. Apalagi masalah Roy Panji CS yang terbaru itu adalah menghina Universitas Lampung guys. Rekam jejak ada bro, tindakannya ada bro. Tinggal nanti Bapak polisi cari tuh di media sosial banyak kali. Sudah bisa diartikan mudah banget guys untuk menangkap Roy Panji. Kenapa sekarang Polda makin lama makin lelet ya guys ya? Bukan hanya saya saja yang bilang lelet. Semua rakyat Indonesia bilang kayak gitu. Walaupun ada aturan-aturan hukumnya. Ya Bok ya dipercepatlah. Karena apa? Negara ini sudah muak, sudah bosan dengan kehadiran mereka. Bukannya rakyat Indonesia menjadi pintar, bukannya rakyat Indonesia itu menjadi maju. Yang ada rakyat Indonesia itu pecah belah. Karena apa? Ya tuduhan para fitnah, para sangkuni itu guys. Wong Mahfud MD saja muak. Mahfud MD kan 16%. 16% saja muak kepada Roy Panji, apalagi saya yang jelas-jelas mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Jika Anda tidak percaya Mahfud MD itu muak dengan Roy Panji CS, toh lihat video ini. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari. Dan kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubiak itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Kalau kita rasional ya sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu, kalau saya sih, saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja. Serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari. Dan kita nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah
Pak Jokowi kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubiak, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Betul sekali kan guys. Mahfud MD loh guys, 16% saja bilang seperti itu. Ini asli Kagama UGM ya guys ya. Sudah muak, sudah jelas-jelas. UGM menyatakan asli. Dari Kagama ngomong asli ataupun alumninya. Kemarin ada reuni alumni juga. Nah, ada bukunya pula. Ada transkrip nilainya juga. Ada bukti pembayaran juga. Ada bukti KKN-nya juga. Nah, terus ada bukti bahwa Roy Panci masuk penjara juga. Jadi apa sih ya kalau kita terus-menerus membahas ini, apalagi media-media sosial, khususnya TV-TV terkenal yang mengundang para sengkuni itu, para kadrun itu, ya mau jadi apa negara Indonesia ya guys ya? Jelas-jelas Pak Jokowi membangun. Kenapa bisa membangun? Kalau nggak membangun, tidak mungkin. Kemarin saya ke sini guys, ke IKN sampai ke pelosok itu full beton guys. Kalian mungkin tidak percaya, saya buktikan dengan mata kepala saya sendiri guys. Dan saya upload nanti di channel saya yang satu lagi, yaitu di Mas Blacker, bahwa di dalam pelosok-pelosok pun di IKN, ibu kota Nusantara yang dulunya terisolir, ya bisa diartikan dianaktirikan, dengan adanya Insinyur Haji Joko Widodo, semua merata guys. Semua dibangun. Karena apa? Indonesia itu bukan hanya Jawanisme, tapi ya guys ya, dari Nusa sampai Merauke, dari Sabang, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote guys ya. Nah, mereka para kadrun Panci apa? Yang ada nyolong panci. Tapi ini mantap ya guys ya. Semoga Roy Panci CS beneran dapat pasal berlapis, karena sudah banyak sekali menghina dari bukan hanya Pak Jokowi, tapi yang terbaru adalah dari Universitas Lampung pula. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Apakah kalian setuju jikalau Roy Panci CS masuk ke dalam penjara seumur hidup? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia Mas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran.
kami melangkah, satu tujuan, satu arah, dengan semangat yang menyala. Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.